9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 5 Brebes, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Komunitas Praksesi SMP Negeri 5 Brebes. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan juga. Pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan komunitas praktisi dengan tema diseminasi budaya positif. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah, kita menginjak acara yang pertama. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kuswayuningsi SPP. Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini akan diwakilkan kepada
Bapak Sodikun SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Kepada Bapak Sodikun SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Wis lancar-lancar lagi. Alhamdulillah. Monggo yang masih muda-muda untuk senantiasa berkembang ya, dimotori oleh 4 senior kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini betul-betul nanti ada dampak dan berdampak positif kepada anak didik kita terutama. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sodikun yang telah memberikan motivasi bagi kita semua, khususnya rekan-rekan yang masih punya semangat tinggi, karena di tangan-tangan panjenengan nantinya sekolah ini diharapkan lebih maju lagi. Amin. Selanjutnya menginjak pada acara yang keempat, yaitu acara inti, langsung pada kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh 4 narasumber dari calon guru penggerak, Ibu Nuraili Hidayati SPD, Ibu Zahra Jabira Budi SPD, Ibu Rina Kartiningsi SPD, dan Ibu Nora Triningsi SPD. Kepada SPD, mohon maaf Ibu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saya menyampaikan yaitu tanggapan baru pada pembelajaran. Kemudian yang sebelumnya saya sapa dulu Bapak Ibu. Bagaimana semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat? Iya. Karena sudah siang begini ya Pak, tentunya tidak semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih Bapak Ibu. Untuk belajar sebenarnya bukan belajar Bapak Ibu, sama-sama berbagi dan sama-sama belajar. Jadi bukan saya mempelajari Bapak Ibu, tapi saya dan juga Bapak Ibu sama-sama belajar dan mendidik. Tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama untuk memahami konsep inti disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu tidak heran ya dengan istilah profil pelajar Pancasila, karena 2 tahun yang sejak 2 tahun kemarin kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Nah ini terkait dengan judulnya budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Konsep inti budaya positif apa saja sih? Nah ini yang akan kami sampaikan berempat. Nah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin di antara istilah itu Bapak Ibu sudah pernah ada yang mendengar ya Bapak Ibu? Oh barusan. Oke.
ini kemudian karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang tugasnya yang baik. Ya, yang namanya membuka dengan segala cara untuk membuka tangan Anda. Sebenarnya tadi saya ingin mempertahankan apa yang saya miliki, tapi karena jiwa sosial saya tinggi, jadi saya merasa kasihan sama Bu Fitri. Kayaknya kok Bu Fitri kok merasa wajah kelas. Dengan terpaksa saya serahkan apa yang saya miliki untuk Bu Fitri. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Iya, ini ilusi. Ini makanya ada miskonsepsi. Sebetulnya guru tidak bisa mengontrol murid. Iya, guru tidak bisa mengontrol murid. Murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak bisa. Murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Dalam hal ini maksudnya guru ini tidak bisa memaksa siswa untuk melakukan sesuatu, ya, jika dipaksa sendiri hanya dengan kesadaran mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ini. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah menurut Bapak Ibu ini kritik
Ya. Bapak Ibu bisa lihat pertanyaan tematik sebelum saya ke disiplin positif. Apakah Anda setuju dengan perkataan-perkataan di atas? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tergantung anaknya. Berarti lebih kepada setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Jadi untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak itu seperti yang Bapak Ibu katakan tadi, ada yang dia bisa, ada yang tidak. Nah, coba ini jawaban saya dari lihat. Benar kata. Tidak setuju. Next, Mbak. Sekarang ke disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Next, Mbak. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja sih? Nah, coba nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan ke nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nanti untuk motivasi akan lebih banyak dijelaskan oleh coba Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Dari mana? Silakan nyanyi Bapak Ibu. Terima kasih itu yang sudah saya sampaikan untuk dua topik saya yang nanti dilanjutkan oleh teman saya yang lain bisa saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu guru yang hebat. Harus semangat ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Brebes yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya bukan bermaksud untuk menggurui kita
motivasi. Nah, motivasi itu ada 3 berdasarkan teori. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Sekarang saya mau tanya ke para Gil. Para Gil datang ke SMP 5 Brebes itu atas dasar motivasi yang mana, Bapak? Yang ke-1, 2, atau yang ketiga? Burin yang mana, Burin? Ketiga, Bu Ayu? Ketiga. Para Gil? Jujur ya. Jujur yang kedua. Yang kedua. Dua. Para Gil 2 ya. Nah, jujur apa jujur? Munafik. Kedua. Langsung ada 2. Imbalan. Puasi 2. Nah, ada yang memilih untuk nomor 1? Yakin tidak ada yang memilih nomor 1? Ada. Kamu itu doang kan? Sebenarnya itu kalau fingerprint ya setiap hari pagi dan pulang itu atas dasar apa? Oh, 3. Sekarang saya ingin tahu dulu, kenapa memilih nomor 3? Monggo. Arane bubur kowe. Sudah ada aturannya kan? Seperti itu, misalnya minimal pulang jam 2. Kalau saya sering pulang jam 2. Berarti Bu Ririn untuk memenuhi aturan ya Bu, mematuhi aturan ya. Terima kasih untuk Bu Ririn. Selanjutnya Bu Elo kayaknya tadi pilih nomor 2 Bu Elo. Nomor 2. Terima kasih Bu Sarah. Ini mungkin saya dan yang lainnya mewakili. Ini alasannya kolaborasi 2 dan 3. 2 dan 3. Boleh ya? Pilih salah satu para Gil. Sejatinya kalau milih salah satu yang nomor 2. Sejatinya. Jujur saja Pak ya. Iya. Alasannya apa Pak? Karena kalau kita bekerja nggak dibayar, ya bojone anaknya ngamuk kok. Oh ya. Itu sejatinya. Tapi kalau bicara tentang pendidikan, ya nomor 3. Nomor 3 ya. Ya, terima kasih para Gil. Mungkin ada yang nomor 1? Nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk Bu Ririn dan para Gil. Ya, jadi tadi pada memilih nomor 2 dan 3, walaupun sebagian besar alhamdulillah sudah banyak yang memilih nomor 3. Namun memang kita sendiri diakui ya, meskipun sudah dewasa pun tertarik pada nomor 1 ataupun 2. Nomor 1 itu ketidaknyamanan. Jadi kita berperilaku itu berdasarkan karena takut hukuman. Wedi bukan sertifikasinya orang cair, gajinya dipotong, dipecat dan lain-lain. Ya itu nomor 1 mungkin ya. Ada yang berpikir seperti itu. Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu tidak hanya berupa uang, barang, tapi juga
kalau tidak bisa dalam jangka panjang. Begitupun ini murid, kita berbicara dengan murid. Murid jika selalu diberi hukuman, itu akan terbiasa dengan hukuman. Kalau tidak ada hukuman, dia tidak memiliki motivasi secara diri sendiri. Kedua, mendapat penghargaan itu juga sama. Bapak Ibu pernah nggak memberi hadiah terus-terusan ketika ulangan? Nanti bisa-bisa mungkin sekali dua kali ya, ketika momen-momen. Tapi kalau setiap hari itu rugi ya, juga tidak mungkin juga, karena memang itu dari eksplisit. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah Bapak Ibu, mari kita tanamkan kepada putra-putri kita semua dan murid SMP Negeri 5 Brebes untuk menerapkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri ya, atas kemauan diri sendiri. Ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Jadi 1, 2 ekstrinsik, nomor sifat tidak terencana, tiba-tiba tanpa kesepakatan antar murid. Betul ya, kalau menghukum itu tidak mungkin murid diberi pilihan, kamu mau lari atau mau lepas sepatu atau apa, pasti terserah kita. Kemudian ke konsekuensi disiplin positif yang sudah terencana dan sudah disepakati antar dua pihak, antara murid dengan guru. Yang terakhir adalah restitusi, ini yang nanti akan dibahas oleh Ibu Nora, pembicara atau selaku narasumber yang terakhir ya. Dan gambaran sekilasnya adalah proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi bersama. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu coba tebak nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Bu Ayu apa? Hukuman. Nomor 2 membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Apa? Hukuman. Ternyata Bapak Ibu guru memang sudah luar biasa sekali. Tepuk tangan ya. Memang betul, nomor 1 adalah hukuman, 2 adalah konsekuensi, 3 adalah hukuman. Next. Nah, sekarang berbicara tentang disiplin positif, ternyata kita memiliki kebutuhan dasar ya, selaku manusia memiliki kebutuhan dasar. Apakah ini berlaku untuk kita orang dewasa saja? Berlaku oleh murid juga atau tidak Bapak Ibu? Manusia juga karena murid, jadi berlaku juga. Contoh yang pertama, bukan contoh, ini adalah 5 kebutuhan, ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup ya, bertahan hidup. Ternyata kebutuhan biologis pun setelah saya baca itu juga termasuk dalam bertahan hidup ya. Guru
Nah, Bu Ririn, senangnya ketika healing, ya berarti itu termasuk kebutuhan yang sudah terpenuhi. Nah, Bu Ririn, senangnya ketika punya uang, itu juga termasuk kebutuhan kesenangan. Next. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu, bisa dipahami, dibaca bersama. Ria, Bu Ria, merupakan guru kelas 7, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus, ya. Beberapa anak datang dan mengeluh tentang Agus yang seringkali memaksa meminta bekal makanan. Jika Bapak Ibu sebagai Ibu Ria, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kenapa Bu Ririn? Kenapa sering mengambil makanan katanya alasannya apa? Ya, jadi Sekali yang dilakukan Bu Ririn, ya. contohnya sultan kan sering Ya. makanan kan banyak. Oh ya, jadi ada ya Bu Ririn, murid kita sendiri yang seperti itu boleh. Jadi dengan cara diidentifikasi dulu ya Bu Ririn. Nah, sekarang menurut Anda atau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Tidak mendapat uang saku, belum sarapan, Bu Enda. Kenapa? Watak sudah karakternya. Ya, ada beberapa hal. Nah, sebetulnya kasus seperti ini tuh bisa diterapkan melalui kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan. Next, Bu Nora. Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi ternyata siswa-siswi yang melakukan seperti itu karena ingin memenuhi kebutuhannya yang 5 itu. 1. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Ini kebutuhan apa? Bertahan hidup, ya luar biasa. Yang kedua, karena teman-temannya jadi perhatian kepada Agus, ya karena kasih sayang, ya berarti betul kasih sayang karena perhatian, rasa perhatian yang waduh terus disampaikan, terus ngadu, terus disampaikan tentang si Agus itu, akhirnya jadi pusat perhatian. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan apa? Penguasaan. Betul? Penguasaan. Dia merasa hebat, ya betul, penguasa aja. Dia merasa berkuasa. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu membawa bekal yang sama. Ya, ternyata ada juga yang sebenarnya sudah dibawakan bekal juga, namun menunya itu saja, ceplong atau telur ceplong. Nah, berarti ini maksudnya apa? Kebebasan, betul. Ya, dan terakhir adalah Agus hanya iseng agar bisa melihat temannya kesenangan, betul, karena biasanya ngecek iseng biar apa? Biar yang lain anaknya nangis, anaknya marah, ya, dan lain sebagainya. Ya, Ibu, karena ini waktunya sangat terbatas, ya, jadi untuk
Itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, ada satu pantun ya Bapak Ibu, biar tidak boring ya. Tinggi-tinggi Bukit Cemara, setinggi dinding Istana Raja. Salam membuka untuk mengawali bicara. Assalamualaikum, doa teman-teman semua. Ya masih semangat? Masih. Ya untuk menyambung semangatnya, mari kita SBB sebentar ya, boleh ya? Berdiri. Monggo silakan berdiri. Bersedia untuk berkolaborasi, untuk belajar bersama. Pada intinya kami berempat di sini hanya ingin berbagi. Mohon maaf bukan menggurui. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu semua lebih dari kami, jadi tidak menutup kemungkinan untuk saling berbagi. Bahkan kami mohon masukan ataupun sanggahan dari Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi, dalam menerapkan disiplin positif, menurut Dian Gosen, itu kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Yang pertama itu posisi sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum. Apakah tulisannya jelas? Jelas. Nah, di sini posisi guru itu menghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Contohnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Zara Jatira, sastrawan kita. Kalau hukuman secara fisik bisa jadi lari keliling lapangan, atau misalnya menyopot sepatu, kemudian anak tersebut kembali ke kelas sehingga dia itu merasa malu, dia tidak memakai sepatu sendirian. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Kemudian verbal. Nah, jika verbal itu contohnya adalah patuh ya saya, atau awas sih. Biasanya saya dan Bapak Ibu sering sering sekali. Iya, beti-beti jadi. Nah, atau misalnya kamu selalu saja salah, seperti menghukum anak tersebut. Jadi guru yang seperti ini itu senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Ya, cara saya, terserah saya, misalnya keliling lapangan, tidak mengerjakan tugas keliling lapangan 3 kali misalnya. Tapi akan berbeda seandainya keliling lapangan itu dilakukan oleh guru olahraga. Mungkin materinya adalah tentang lari. Nah, itu akan berbeda, bukan hukum. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah siswa yang dihadapi oleh guru tersebut.
suaranya itu memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya juga akan berbeda dengan penghukum. Kalau penghukum ya galak sekali, gagah sekali. Kalau ini agak condong ke siswa, tapi membuat siswa merasa bersalah. Kata-kata yang keluar ya dengan lembut bisa, contohnya adalah ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Sering ya saya dan Bapak Ibu semua lakukan. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau contoh yang lain, Bu Nining membuat merasa bersalah. Contohnya bisa dibacakan. Kata-kata yang keluar dari mulut akan seperti ini. Berapa kali? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali saya itu harus memberitahu kamu, ya Allah, si X misalnya ya. Terlambat lagi. Kalau kita mungkin seringnya kawan, kawan mana? Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dicontohkan Bu Eni, kata-kata yang keluar itu lembut tapi membuat siswa itu merasa bersalah. Yang pernah saya lakukan pada saat anak mungkin sudah kesekian kalinya melakukan kesalahan, itu saya mesti bertanya, kamu kan sudah janji sama ibu tidak akan mengulangi kesalahan kamu yang ini lagi, kenapa kamu masih seperti ini terus? Nah, dari situ kan anak bisa berpikir, oh iya ya, saya ternyata sudah janji, sudah kesekian kalinya, saya kok ngulang lagi. Apakah kamu dengan kasihan sama ibu kamu? Itu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi membuat merasa bersalah murid kita. Kemudian selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Nah, ini seperti teman. Ketika kita mau menerapkan disiplin positif, kita memposisikan sebagai teman. Ternyata ketika kita memposisikan sebagai teman, ada dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah terjadi hubungan yang erat antara guru dengan murid tersebut. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak, orang melas kawan kalau guru nih. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu guru kadang seperti itu, saya pribadi ya, orang melas, Bu guru nih kutulis balik, orang balik bimbing kawan, orang melas, misalnya seperti itu. Atau bisa juga, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Orang elingan, kamu nggak ingat bantuan Bapak selama ini? Gimana belum? Misalnya. Bisa juga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi seperti teman. Tapi dampak negatif dari posisi sebagai teman itu juga ternyata ada efeknya ya, ada efek negatifnya. Jadi anak tersebut itu merasa ketergantungan. Saya dibantu oleh Ibu X, oleh Bapak Y. Jadi kurang mandiri. Dan juga ketika Bapak Ibu guru tidak membantu, itu akan merasa kecewa. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Jadi pemantau itu
negara kita itu mengawasi anak-anak kita, dan biasanya diajak untuk berpikir ya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa, itu contoh-contoh kalimatnya. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini. Halo. Masih fokus? Alhamdulillah. Ini posisi sebagai manajer. Posisi ini adalah posisi yang paling ideal dan diharapkan. Tapi kalau pembuku bukan bagian dari manajer. Jadi tugas seorang manajer, next ya Bu. Tugas sebagai seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang, akan tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi prinsipnya adalah memandirikan, memerdekakan. Jadi nanti siswa tersebut akan merasa bahagia setinggi-tingginya, seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi ketika siswa itu punya masalah, ya, kemudian dibantu oleh guru dalam menerapkan disiplin positif, dia akan kembali ke kelompoknya dan dia akan menjadi orang yang lebih kuat. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini bahwasanya seorang guru adalah bisa mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, sehingga siswa itu benar-benar nyaman. Halo. Baik. Ini ada beberapa kasus, Bapak Ibu. Ini ada video. Kemudian kira-kira posisi kontrol guru itu sebagai apa? Monggo Bu. 1:29. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tuh. Ya, kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, posisi penghukum. Baik. Video kedua 3.20. Nah, pemerannya siapa ya ini? Selamat pagi
Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf. Baik, ada yang mau menyampaikan posisi kontrol guru sebagai apa? Merasa bersalah. Monggo, Bu Fitri. Video tadi mencerminkan seorang guru yang membuat rasa bersalah seorang murid dengan kata-kata yang beliau ucapkan. Dari pertama, dari nadanya agak lembut, tapi lembutnya itu punya tujuan lain ya Bu ya, membuat siswa merasa bersalah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kita akan lihat lagi video selanjutnya biar menjadikan referensi buat kita. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Oke, ada yang mau berpendapat? Posisi apa? Posisi kontrol guru. Posisi tadi videonya ibu gurunya itu seperti teman ya, karena bahasanya begitu lembut gitu ya, gitu aja. Baik, selanjutnya next. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Baik, keterampilan seperti ini ternyata perlu kita punyai sebagai seorang guru. Jadi ketika menghadapi siswa yang seperti tadi, contohnya contoh kasus 1, 2, 3, kita bisa menerapkan di sekolah atau di kelas kita atau di kelas yang kita masuki. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Jadi kita juga mengajak siswa untuk berpikir bersama-sama, solusi dari masalah saya itu apa ya? Jadi kita mendampingi, menuntut anak untuk mencari solusi bersama, sehingga nanti ketika kembali kepada kelompoknya, kembali ke kelas, dia itu akan menjadi lebih kuat, bukan malah minder karena posisinya merasa bersalah, atau posisinya akan down karena dihukum, karena guru itu memposisikan sebagai penghukum. Jadi ketika menjadi posisi manajer, itu siswa akan menjadi lebih kuat, atau bahasa kerennya itu resiliensi. Jadi punya daya lentik yang lebih. Jadi ketika punya masalah bisa mengatasi masalahnya sendiri sehingga dia lebih bertanggung jawab, dia lebih mandiri. Sampai di sini apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Semoga bisa. Ya, nanti tanya jawab mungkin akan di terakhir ya. Selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Ibu Nora lebih lengkapnya berkaitan dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih ya, karena Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan hadir untuk diseminasi calon guru penggerak angkatan 9. Mendukung ya Bapak Ibu? Sangat mendukung. Sebenarnya ilmu yang saya dapatkan dalam satu bulan itu sudah cukup banyak sekali dan berbeda dengan apa yang pernah kita lakukan. Ya, yang saya lihat tadi Bu Berleli, Bu Zara, Bu Rina sudah menjelaskan. Sekarang ini Bapak Ibu sudah bisa membedakan penghukum seperti apa, pemberi motivasi itu seperti apa. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu di sini alhamdulillah saya di sini tidak akan menggurui karena Bapak Ibu di sini adalah seorang guru ya. Sudah paham. Di sini saya diberikan materi hanya satu ya, alhamdulillah, karena calon guru penggerak angkatan 9 SMP 5 hebat ya, alhamdulillah, dan pada menguasai dan semua juga sudah untuk dijelaskan. Nah, di sini saya akan diberikan materi yang pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, kita sedikit ada ice breaking ya, tetapi ice breaking yang saya lakukan itu membutuhkan HP dari Bapak Ibu, karena saya sebagai seorang guru penggerak memiliki visi ya, yaitu peserta atau sekolah ini ya, stakeholder yang ada di sini, peserta didik, guru pendidik cakap dalam teknologi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Siapkan terlebih dahulu, buka Google-nya, Google buka. Ya. Coba. Dari tadi kan Bapak Ibu sudah hampir 1,5 jam belajar dengan CDP yang luar biasa. Ada senyangkut atau ora? Kita coba ya. Buka Kahot. K-A-H-O-O-T. Kahot. Terima kasih ya. Ibu terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba ya. Nah, ini Kahot adalah sebuah
aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Ya, kan sudah dijelaskan mungkin di RPP, di modul ajar. Sekarang adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman berarti yaitu pasca dengan penggunaan teknologi. Karena kita tahu bahwa teknologi kita adalah anak-anak yang hidup, berkembang, tumbuh di era digital atau yang disebut dengan masyarakat atau digital ya, native. Sudah Bapak Ibu siap? Soal pilihan ada di layar. Itu tinggal Bapak Ibu memilih. Suatu pendekatan untuk menerapkan monggo Bapak Ibu menjawabnya melalui HP. Soalnya ada di atas. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin. Soalnya di atas, pilihannya ada di sini. Lalu tinggal menekan jawabannya di bisa ya. Ini yang jawab sudah 4 luar biasa. Ini artinya Bapak Ibu yang di sini sangat paham tentang disiplin kognitif. Ada waktunya cuma 20 detik ya Bapak Ibu. Siap ya, lanjut ya. Tapi luar biasa nih. Dari soalnya dibaca, dicermati. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka adalah benar-benar cek kita. Lanjut, ini sudah diterangkan oleh Bu Leli, masih ingat tidak ya? Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tadi sudah diterangkan sama Bu Leli dan diberinya jawabannya. Apakah kata tertib merupakan contoh? Kata tertib, keyakinan kelas atau bukan? Yang merah mengajari murid-murid tentang kebudayaan. Yang kuning, murid-murid harus mengikuti guru dalam latihan belajar. Guru membuat peraturan yang harus dipatuhi di dalam kelas. Mempercepat murid untuk bekerja dengan mandiri. Akhirnya yang mana ya? Luar biasa.
dipraktekkan jikalau Bapak Ibu menemukan masalah terhadap peserta didik atau siswa. Jadi ada kakak, nah tapi Bapak Ibu juga bisa menangani secara langsung. Nanti saya sedikit ajarin ya bagaimana langkah dan tahapnya. Monggo, ini ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Sijito olin paroli harus 3-tiganya diterapkan. Ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu kualitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu, 3 langkah apa saja tadi Bu Fitri? Menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, kalau hanya teori-teori saja sepertinya kurang greget gitu ya. Bagaimana kalau kita praktekkan dengan kasus yang sudah ada? Silakan. Monggo Bapak Ibu, ada tidak yang pengen menjadi murid ya, tapi saya sebagai guru, kira-kira nanti akan dilakukan seperti apa? Saya ceritakan kasusnya. Anda adalah seorang wali kelas, saya akan menjadi seorang guru. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkannya. Anda sebagai seorang guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti Ali, dan akhir pulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Coba ada tidak yang di sini untuk seolah-olah menjadi Ali ya, yang dipanggil oleh seorang guru. Terima kasih Bu Rina. Saya coba ya, coba tolong yang mungkin yang misalnya ada guru BK juga bisa koreksi, Mbak Fitri bisa koreksi. Bismillah. Paragil di sini sebagai Ali yang telah membuat Amira menangis, sehingga Nora sebagai wali kelas menculik Paragil ya. Tapi Paragil sebagai Ali. Action. Ali, tahu tidak kenapa Mas Ali dipanggil ke sini? Mungkin saja bisa pesan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan hari ini ya, yang telah mohon izin tidak ada yang bertanya ya. Nah, langsung ya. Transformasi budaya positif. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita bisa bermanfaat. Dan sekali lagi kita jangan bosan menimba ilmu seperti tadi yang sudah dikatakan. Kita jangan sampai cari ilmu sekalipun mungkin kita sudah seperti saya sudah mulai menuju tua, tapi saya tetap bertahan. Apa yang tadi disampaikan oleh kaula muda di sebelah saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi atau buat acara pada hari ini. Semoga nanti kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya akhiri, atau sebelum saya tutup, kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah.